Eh, Hello teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novanda Stephen Ferrando di channel Om Reptil. Di video kali ini saya akan memperkenalkan iguana kesayangan saya, termasuk maskot dari Om Reptil. Kalian penasaran? Kita coba keluarkan iguananya. Kemarin sekitar 2 hari atau 3 hari belum saya mandikan karena di Padang cuaca kurang mendukung. Sekarang mungkin waktunya akan saya mandikan. Sekaligus saya kasih makan. Kebetulan orang tukang sayur baru nganterin sayurnya. Jadi nanti kita coba mandiin. Habis mandiin kan, mungkin cuaca sekarang lagi gerimis, mungkin kita angin-anginnya aja, nggak perlu dijemur. Yuk kita keluarkan iguananya dulu. Sebelum kita keluarkan, kita akan siap-siapkan airnya. Cuaca gerimis, kita mandiin iguana. Yuk. Kita siapkan airnya dulu. Nah, biarkan air dulu. Sekarang kita keluarkan iguananya. Ini iguananya. Wis. Kita keluarkan. Nah, ini yang namanya Poka nih. Nih, iguana kesayangan saya. Yuk mandi dulu. Yuk ikutin terus. Bu, pakai sandalnya, Bu. Kotor. Nah, si Poka ini termasuk iguana yang paling cerdas. Kenapa? Karena dia tidak pernah pup atau boker di kandang. Dia bokernya kita suruh atau kita mandikan dulu, baru dia akan keluarkan pup atau bokernya. Teman-teman nggak percaya? Kita lihat, kita coba. Nih, masuk dulu. Ya boker teman-teman. Kan? Dia hebat, makanya si Poka itu di dalam kandangnya tidak ada yang namanya kotoran atau pupnya. Nah, mandi biar bersih. Oh, ternyata si Poka lagi shedding teman-teman, atau lagi ganti kulit. Kita buangkan airnya. Yuk kita taruh dulu si Poka. Habis mandi kan, kece.
Nah, pokoknya biarkan kita taruh di sini. Nih. Nggak mungkin kita jemur kan? Soalnya cuaca gerimis. Lagi gerimis. Nah, sekarang tuh sayurnya barusan ditaruh di situ. Kita ambil dulu. Ini untuk makan. Bu, makan Bu. Taruh deh. Kita ambil dulu tempat makannya. Nih. Nah, sekarang kita coba. Biasanya kalau untuk perawatan saya pribadi, kalau untuk iguana khususnya si foca itu saya kan ngasih kangkung. Cuman yang saya kasih itu cuman daun kangkung, nggak sama batang-batangnya. Nah, biasanya sih kalau untuk makanannya lebih sering saya mix. Cuman kalau untuk itu, kalau untuk makanan pokok atau makanan sehari-hari tetap saya kasih kangkung. Tapi kalau untuk mix atau selingan bisa kayak pepaya, wortel, kadang juga saya kasih buah naga. Ini coba kasih dulu. Nah, sekarang kita akan menjelaskan gimana si foca ini, kenapa banyak orang yang menyebutnya iguana yang seharga motor. Yuk, kita santai dulu, kita ngobrol dalam. Nah, sekarang kita bercerita tentang perjalanan si foca atau kisah hidup si foca bersama saya. Nah, dulu saya beli si foca itu melalui teman saya yang ada di Bandung. Itu saya beli dengan harga yang lumayan. Bisa dibilang nggak terlalu mahal sih, nggak terlalu murah juga. Nah, jadi saya beli dulu, umurnya kurang lebih itu 2 minggu entah 3 minggu. Jadi saya beli, kirim ke Padang itu kalau nggak salah masih ingat saya hari Kamis itu nyampe di Padang. Alhamdulillah dia selamat. Akhirnya sekitar kurang lebih 6 bulan saya rawat. Akhirnya itu ada kontes di Padang juga, diselenggarakan di Unan. Itu KPH Salvator nama kontesnya. Nah, di situ alhamdulillah si foca mendapatkan juara 1 di kontes Open Iguana Baby Almog. Nah, waktu itu ada teman saya sih yang pernah nawar dengan harga 3 juta. Tapi mungkin karena saya belum mau untuk melepas iguana atau menjualnya, saya batalkan. Nah, sebulan kemudian kontes di Pekanbaru yang diselenggarakan oleh komunitas Party. Itu si foca saya turunkan di kelas Open Iguana SPL di bawah 20. Alhamdulillah lagi-lagi si foca juara 1 di kontes tersebut, Open Iguana SPL. Nah, kemudian ada juga orang termasuk Reptilo juga yang nawarin si foca itu 5 juta. Saya nggak mau lepas sih, masih sayang. Udah 2 kali juara kontes kan, juara 1 lagi, nggak mau saya lepas. Habis itu saya rawat sekitar 4 bulan atau 5 bulan kemudian. Itu saya rawat, mutasinya bisa dibilang wow lah. Nanti saya kasih gimana itu mutasi foca.
saya lihat fotonya dari baby sampai sekarang kan, itu ada yang nawar 7 juta. Mungkin hati ini mau ngelepas teman-teman. 7 juta loh, iguana green biasa. Tapi gimana ya, saya tidak masih tidak ingin ngelepas dia karena sayang. Nah, ada nih seorang reptiler, bisa dibilang breeder di Jawa, itu termasuk breeder besar. Itu ingin barter nih sama si Poka ini, iguana albino 1 ekor loh. Nah, itu sempat sih saya kilaf. Kilaf maksudnya orang itu atau teman saya itu minta barter sama ini. Dia yang bayar ongkos kirim dari situ, dan saya juga bayar ongkos kirim iguananya ke Jawa. Tapi mungkin karena apa ya, terhalang masalah pengiriman, dipending terus. Akhirnya ada nih kontes ranah bertaring kedua. Nah, si Poka kembali lagi nih saya mainkan di kelas Open Green Iguana. Tidak mungkin kan di Open Baby karena dia udah lumayan besar, lebih dari 20 cm SPL kan. Nah, karena saya iseng-iseng, saya lihat ada ternyata kelas Open Iguana Almond. Almond otomatis semuanya dong, semua iguana. Nah, iseng saya masukin 2 kelas sekaligus. Alhasil Open Green juara 1, Open Rock juara 1, mengalahkan Albino Iguana dan Cuban Rock Iguana. Nah, ini banyak sih yang bilang, kemarin kan saya sharing upload foto si Poka ke grup pecinta iguana. Malah banyak yang bilang japri saya, "Bang, itu belum mutasi, Bang." Waduh, kok belum mutasi? Green loh, nih perutnya. Nih, dia kayak blue sih, sekilas kayak blue mutasi. Nah, mutasinya emang silver kayak gini. Tapi ini kalau saya bilang ini masih nggak terlalu naik warnanya, masih jelek karena kondisi lagi shading atau lagi ganti kulit kan. Nah, jadi udah juara sekaligus membawa 2 piala, juara 1 2 kali. Total dia membawa 4 juara 1 selama dia kontes. Itu umur dia masih kurang lebih 1 tahun, umur si Poka. Nah, akhirnya itu 3 hari, berapa hari Bu sebelum ditawar Bu? Seminggu, kurang lebih seminggu itu ditawar nih. Ditawar lagi, ditelepon di tengah malam. Katanya, Mas jual yang punya iguana silver tuh. Saya jawab, "Iya Mas, itu melalui telepon pribadi." Itu masih ingat saya sekitar jam setengah 12 malam. Jadi orang tersebut meminta, dia bilang kayak gini, "Oh Mas, saya minat dengan iguana yang putih itu, iguana Colombia Mas yang warna putih itu." Iya, dijual Mas. Kalau cocok harganya mungkin saya lepas, saya pribadi. Nah, dia berani loh dengan angka 13 juta. Nih, 13 juta loh teman-teman, bayangkan hanya iguana biasa. Nih. Nah, itu sebulan kemudian. Nah, sebulan kemudian lucunya. Kenapa saya bilang lucunya? Karena apa ya? Mutasi si Poka itu lama-lama itu ke silver, dia lebih ke putih warna mutasinya. Nah, jadi sebulan kemudian tuh ada lagi yang nawar. Apa ya? Meminta barter kembali nih dengan orang yang berbeda, Nah, dia minta barter sama nih dengan iguana albino indukan sepasang loh. Sepasang, bayangkan. Nih. Saya pribadi kan, wah, sepasang iguana albino.
di breeding itu kalau dikali-kalikan berapa itu anaknya. Malah terus saya curhat ke teman-teman dari komunitas saya, komunitas pecinta iguana regional Padang. Banyak orang-orang bilang, ayolah barter, sepasang iguana albino loh, kapan lagi orang mau barter, yang pingin barter. Tapi kalau menurut hati saya pribadi, nggak mau sebenarnya. Kenapa? Sayang loh, dari kecil dia yang yang bisa membuat saya lebih dikenal, atau banyak sih orang yang mengenal saya karena dia nih, karena sudah beberapa kali kontes. Banyak yang bilang ibaratnya itu, si Poka bang, kontes besok Poka turun bang. Banyak yang bertanya kepada saya pribadi masalah nih si Poka. Mungkin saya bilang insya Allah, mudah-mudahan kalau nggak shading dia turun. Nah, malahan kemarin pas kontes di itu Retik Pekanbaru itu dalam kondisi shading loh teman-teman. Kondisi shading, saya turunkan kontes lagi karena shadingnya nggak terlalu jelas kan. Biasanya kalau iguana tuh kalau shading kan buluk atau memutih, gimana jelas dia juga putih kan. Alhamdulillah juara 1 lagi di Retik Pekanbaru. Abis itu mungkin karena orang bosan, karena orang bosan nawar-nawar dengan mungkin harganya mahal. Saya pun pribadi nggak mau ngelepas. Tapi ada juga sih yang beberapa breeder atau beberapa seller-seller ternama yang nanya ini juga. Mungkin masih nyinggung masalah nih si Poka dilepas apa enggak. Mungkin itu nggak terlalu nantangin harga atau gimana. Nah, terus kemarin nih acara party Pekanbaru yang Panji Petualang itu jadi jurinya. Nih kembali lagi nih saya turunkan ini di Open Green Iguana. Alhamdulillah nih kembali lagi mengukir sejarah, juara 1 di Open Green Iguana. Nih total semua dia mendapat total 7 kali juara 1. 7 kali 8 kali nggak salah, 7 kali atau 8 kali, nggak terlalu saya hitung. Yang penting itu kan dia sehat-sehat terus, makin jumbo kan, makin keren, makin bersih. Itulah cerita perjalanan hidup si Poka. Yang juara 2-nya Mas nggak diceritain? Oh iya. Itu pas kontes party kemarin yang Panji Petualang, itu juga saya masukin di Open Iguana Box sama kayak tadi. Tapi mungkin nasibnya kalah sama Iguana Albino. Iguana Albino tuh juara 1, juara 2 si Poka. Tapi nggak apa-apa lah. Ibaratnya satu-satu mulu, juara 2 kapan? Iya, sombong. Gitu. Ya itulah, mendapatkan juara 1 dan juara 2 di Pekanbaru kemarin yang pas ada Panji Petualang. Sekali juara 2, nggak apa-apa lah. Besok nih juara 3, jangan juara 1 terus, GC-nya kapan? Belum pernah GC. Mudah-mudahan next kontes lagi, mudah-mudahan si Poka GC, amin. Nah, satu nih alasan kenapa Poka nggak saya jual sampai sekarang. Nah, kenapa sih nggak dijual? Banyak orang yang nanya, banyak yang nyinyir, kenapa nggak dilepas? Tawaran ganas loh. Gimana? Ada juga yang bilang saya, lu goblok kenapa harga segitu nggak lu jual? Nah, itu teman-teman saya yang bilang. Nah, ini nih bukti nyatanya.
perjalanan si Poka gimana, penawaran si Poka gimana. Bu, Ya, nggak masuk kamera Bu. nggak usah, sini aja Pak. Nggak, udah taruh kamera Bu. Bilang ke teman-teman gimana ceritanya, biar teman-teman nggak nggak ngira cerita ini hanya saya buat-buat aja atau gimana. Taruh kamera ya Bu. Nah, ini dia yang saksi nyatanya gimana perjuangan si Poka sampai Poka nggak saya lepas untuk saat ini. Nih, sama emaknya. Coba ceritakan gimana tentang si Poka yang awalnya penawaran iguana albino pertamanya gimana? Yang albino apa yang 13 itu? Yang albino lah dulu, yang albino dulu. Yang albino pertama. Oh, saat aku pulang kerja itu ya. Marah dia teman-teman. Awalnya saya minta si Poka barter sama iguana albino. Nih, dia bilang. Terus yang itu yang tolong deh ceritain yang albino tuh. Jadi ceritanya gini nih teman-teman. Saat itu saya kan dijemputnya pulang tuh. Lalu di pertengahan jalan dia pun bilang ke saya kan berandai-andai, kan kebiasaan kami emang kayak gitu, pakai andai-andai ya. Jadi dia tuh bilang, Beb katanya, kalau misalnya Poka aku jual boleh nggak? Terserah mikir gitu kan. Terserah gitu jawaban orang kan. Terserah kamu ya, emang kenapa ya, nggak ada, aku pengen jual ya. Lalu aku mikir gitu kan, emang sih jujur bukan perawat dari kecil, enggak yang punya juga enggak nanam modal juga waktu juga gitu kan. Tapi rasanya ya sayang kali gitu, soalnya dia sebelumnya dia sering cerita gitu kan betapa dia tuh sering ngerawat dia, pokoknya naikin nama dia deh yang dari orang tuh awalnya nggak tahu siapa dia kan, siapa itu Nando, siapa itu Ompir gitu. Lalu tiba-tiba dia malah ngejual maskotnya Poka gitu. Ya saya ya secara spontan ya marah gitu kan, buat apa kamu jual gitu, saya jawabkan. Padahal dia udah kayak gitu loh sama kamu, udah nemenin kamu dari nol kayak gitu kan. Lalu buat apa sama kamu, soalnya gimana ya, yang baru tuh nggak bakal sama rasanya dengan yang lama gitu kan, beda gitu. Makanya ya saya ngambek lah gitu. Ngambek sehari teman-teman, mau bisa jual ini. Membarter. Nah, habis itu kalau untuk yang 13 juta nih, 13 juta lebih parah lagi. Aduh, malah banyak loh yang ibaratnya, waduh 13 juta mau cari kemana itu? Uang 13 juta hanya kayak iguana gini loh. Aduh, aja lagi Emang semuanya kan saya sering tuh ketemu sama teman-temannya, diajakin ke sana. Jadi dia teman-temannya bilang gitu, lu parah gitu kan, kenapa nggak lu jual? Kalau uang 13 juta dari sini ke ujung sana itu tuh banyak uang rasanya. Ceceran kata teman-temannya. Lalu ya saya mikir, saya sebenarnya dalam hati jangan saya berdoa biar mudah-mudahan dia nggak kepancing gitu. Emang sih saya pribadi pun ngerasa 13 juta cuy, uang kemana itu, cari gaji saya berapa bulan gitu kira-kira kan. Tapi saya mikir nggak bakalan pernah ada yang sama gitu rasanya, pasti apalagi dia nemenin dari nol gitu, dari baby lagi gitu kan, dari yang nggak pernah juara, dari yang dianggap remeh dulu sama teman-teman dari semester ini, dia nggak kecil kecil teman. Walaupun saya nggak ngerasanya, saya cuma mendampingin mereka ini dari pertengahan sih, tapi saya udah ngerasa udah cukup lama kenal gitu kan. Makanya saya ingatin, Beb kamu jangan kayak gitu ya Beb, ini udah nemenin kamu gitu, udah kayak adik kamu sendiri, rela kamu lepasin. Jadi saya gambar-gambarkan kayak gitu, dan alhamdulillah dia nggak kepancing ya. Dia mikir apa, kamu pikir? Oh, ibaratnya kalau saya pikir, oh iya benar juga ya, ibaratnya udah keluarga nih, ini udah keluarga, masa keluarga dijual. Nah, sama kayak gitu dia yang menemani aku, atau gimana lah. Kata orang kan keluarga itu nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Kalau 13 juta bisa gitu ya. Tapi kalau saya pribadi nih sama ibu negara ini,
Jadi kami janji nih mau breeding si Poka atau nyariin pasangan buat si Poka. Mudah-mudahan dapat untuk si Poka. Mudah-mudahan bisa di sini berkembang biak dan menghasilkan keturunan yang bisa kayak si Poka. Nih, seperti itu kisahnya teman-teman. Nah, dan iguana albino pun saya cerita sih, awalnya nggak cerita, seminggu kemudian baru saya cerita. Banyak yang minta barter sama iguana albino, ada yang minta barter sepasang malahan indukan. Tapi di sisi lain mungkin kembali ke saya lagi, mau dijual apa enggak. Jujur ya teman-teman, jujur Om Fir ini dia tuh orangnya tuh kelimpang loh. Kadang misalnya dia mikir sekarang enggak, bisa iya gitu kan. Jadi dia tuh sering nanya-nanya lagi gitu. Padahal kan kemarinnya udah beberapa bulan yang lalu kan dari terakhir yang albino yang 13 juta tuh. Albinos pasang terakhir. Enggak, bukan, maksudnya sebelum albino pasang 13 juta. Oh, 13 juta. 13 juta. Kan udah saya jelaskan tuh jangan dijual, Beb, jangan gini. Nah, dia terus beberapa bulan kemudian dia nanya lagi, Beb, ini udah ada loh, Beb. Apa dirincinya malahan kan albino sepasang harganya berapa, dikali-kaliinnya uangnya kan. Saya pikir kadang saya sih emang jujur kadang juga terkiri itu kan. Kadang juga saya mikir kan sebab teman-temannya sering bilang kamu bodoh kenapa nggak jual gitu. Jadi saya takut nanti kan berpengaruh sama saya, padahal kalau itu diternakin banyak uang kan buat dia juga gitu kan. Tapi saya nggak mau soalnya takutnya apa ya kayak bakalan ada sampai saya pernah loh bilang sama dia kan, ibaratnya gini gitu, kamu mau jual dia terus terserah kata aku, tapi kamu bayangin gitu, anggap aku jadi Poka gitu kan. Jadi kamu sekarang udah dikenal orang, udah terkenal gitu. Terus aku udah nemenin kamu dari nol, dari kamu bukan siapa-siapa, lalu sekarang tiba-tiba di tengah jalan ada orang gitu kan, cewek cantik lurus yang kaya gitu kan, terus ngajakin kamu nikah gitu kan. Jadi kamu mau atau enggak ya? Terus dia jawab katanya ya nggak mau lah, aku maunya kamu dari nol. Kayak gitu juga Poka gitu, ngapain kamu tertarik sama yang baru, padahal yang baru tuh belum tentu berhasil dia breeding. Udah pernah breeding belum, apalagi pengalaman belum ada makanya. Tapi breeding gecko cuman Bapak gecko. Nah, begitulah ceritanya teman-teman. Sejarahnya kisah si Poka sampai seperti ini. Oke, segitu dulu video kita Om Fir Reptil. Saya Novanda Stephen Fernando dan Amelia menikah. jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini. Dan di-share juga ya teman-teman. Dan tekan juga tombol lonceng. Teng teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.